Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 54 kali ini akan menjelaskan mengenai modul 3 yaitu PHP dan database. Saya sendiri M. Hudan Hakiki NPM 21050 dan rekan saya. Dan saya Ahmad Gufron dengan NPM 21022. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai laporan yang telah kami buat. Baik, yang pertama yaitu di pendahuluan, di mana terdapat latar belakang. Dalam laporan ini membahas suatu perusahaan yang akan membuat suatu desain yang menarik pada sistem penjualan furnitur di perusahaan mebel untuk bisa diakses oleh customer melalui web. Manajemen dari perusahaan tersebut ingin menghubungkan website yang telah dibuat dengan database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dapat menampilkan menu Home, About Us, dan Kontak, serta dapat diakses oleh karyawan perusahaan melalui form login dengan tampilan web yang menarik. Untuk memudahkan akses, dibuatlah database MySQL dengan pemrograman PHP atau hyperprocessor. Hal ini tersebut memudahkan orang-orang untuk dapat melihat mengenai penjualan perusahaan. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah, di mana adapun rumusan masalah dari praktikum PHP ini yaitu bagaimana cara menghubungkan PHP dengan database pada web resmi atau web sistem penjualan furnitur. Kemudian ada tujuan praktikum yang pertama itu untuk meningkatkan promosi perusahaan dalam penjualan furnitur dengan desain website yang menarik dengan bahasa pemrograman PHP. Ada juga untuk menghubungkan website yang telah dibuat dengan database MySQL perusahaan furnitur dan untuk membuat nyaman para customer dalam membaca laman website perusahaan. Selanjutnya ada tujuan pustaka, di mana yang pertama yaitu konsep dasar sistem informasi. Pesatnya kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi saat ini telah berimplikasi pada kemudahan dalam melakukan kegiatan akses informasi yang akurat, cepat, dan terpercaya. Karakteristik sistem informasi yang valid dan dapat dipercaya pada dasarnya memiliki persyaratan antara lain informasi yang diberikan harus memiliki nilai surprise dan harus dapat menuntun pemakai untuk membuat suatu keputusan. Kemudian ada jenis dari sistem informasi. Data tentang mengenai sekumpulan informasi transaksi dalam kegiatan operasional, perusahaan merupakan salah satu bentuk pengolahan data dalam sistem informasi manajemen atau SIM. Data yang masuk selanjutnya akan diproses ke dalam sistem entry dengan bukti rekaman atau editan data. Kemudian jenis-jenis sistem informasi sendiri, yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS, yang kedua ada Office Automation System atau OAS, dan Knowledge Word System atau KWS, dan yang ketiga ada Sistem Informasi Manajemen, ada yaitu disebut SIM, ada Decision Support System atau DSS, ada Sistem Pakar dan Kecerdasan Buatan. Dan yang keenam ada Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Supported Collaborative Work System atau CSCWS. Dan yang terakhir ada Executive Support System atau ESS. Selanjutnya ada pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen sendiri merupakan sebuah sistem yang terdapat pada sebuah organisasi sebagai alternatif dalam melakukan tindakan proses konfigurasi manajemen dengan menggabungkan sistem manusia dan juga mesin. Yang keempat ada komponen sistem informasi manajemen. Komponen sistem informasi manajemen fungsional adalah elemen dan komponen yang memiliki hubungan dengan pemrosesan data, teknik pengumpulan data, penyimpanan, dan juga pelaporan informasi di mana sistem ini dibutuhkan suatu manajemen. Dalam SIM terdapat 5 komponen yang meliputi sistem administrasi dan operasional, sistem pelaporan manajemen, sistem pencairan atau sistem pencarian, sistem database, dan juga manajemen data. Selanjutnya ada tujuan dan peran dari sistem informasi manajemen sendiri. Tujuan utama informasi sistem adalah sebagai landasan dalam konfigurasi sistem manajemen pada suatu organisasi. Dan dapat dijelaskan juga berikut tujuan yang berhubungan dengan SIM. Yang pertama ada sosial sistem yang disebut dengan organisasi, sistem of management yang digunakan organisasi dan subbab-subbab sistemnya dalam rangka meningkatkan praktik dari operasi dan produktivitas. Dan yang ketiga ada manajemen informasi sistem merupakan komponen diri proses manajemen pada organisasi yang berfungsi sebagai penyelenggara informasi yang memiliki nilai-nilai integritas dalam pengambilan suatu keputusan. Kemudian ada manfaat informasi atau manfaat sistem informasi manajemen sendiri, yaitu manajemen sebuah bisnis atau perusahaan dapat memperoleh gambaran umum dari seluruh operasi mereka dan memiliki kemampuan untuk mendapatkan umpan balik tentang kinerja mereka.
Selanjutnya yaitu dapat memaksimalkan manfaat dari investasi mereka dengan melihat apa yang berfungsi dan apa yang tidak. Dan yang terakhir yaitu dapat membandingkan hasil dengan kinerja yang direncanakan dengan mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan dalam rencana dan kinerja. Selanjutnya ada PHP atau PHP Hyperprocessor, di mana merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berjalan dalam sebuah web server dan berfungsi sebagai pengolah data pada sebuah server sendiri. Kemudian ada fungsi PHP. Yang pertama yaitu ada penulisan sintaks PHP, di mana fungsi PHP sendiri merupakan pemrograman web di antara menghasilkan halaman dinamis pada website, membuat, membuka, menulis, membaca, menghapus, dan juga menutup file pada server. Selanjutnya ada penulisan sintak PHP, di mana skrip PHP dituliskan di antara tanda kurang dari tanda tanya PHP dan tanda tanya lebih dari, yang memisahkan skrip PHP dengan skrip lainnya. Selanjutnya ada database, di mana database atau basis data merupakan komponen terpenting dalam pembangunan sistem informasi karena menjadi tempat untuk menampung dan mengorganisasikan seluruh data yang ada dalam sistem sehingga dapat dieksplorasi untuk menyusun informasi-informasi dalam berbagai bentuk. Berikut macam-macam database. Yang pertama ada MySQL, di mana pada perkembangan MySQL sendiri juga dapat diartikan sebagai antarmuka standar untuk sistem manajemen relasional, termasuk sistem yang beroperasi pada komputer pribadi. Selanjutnya terdapat MySQLi. MySQLi merupakan pembaruan dari pendahulunya yaitu MySQL. Ada I, ini artinya ialah improvement yang merupakan improvisasi dari MySQL sendiri. Selanjutnya ada keunggulan dari MySQL. Yang pertama cepat, yang kedua ada didukung oleh berbagai bahasa database server. Yang ketiga ada mampu membuat tabel berukuran sangat besar. Dan yang keempat ada lebih murahnya MySQL bersifat open source dan didistribusikan dengan gratis tanpa biaya untuk Unix platform, iOS Port 2, dan Windows platformnya sendiri. Selanjutnya ada aturan merancang database. Dalam pembuatan aplikasi perlu memperhatikan rancangan database agar aplikasi yang dibuat dapat berjalan sesuai dengan konsep yang direncanakan. Selanjutnya ada tujuan dari database yaitu kecepatan dan kemudahan. Yang kedua ada efisiensi ruang penyimpanan. Yang ketiga ada keakuratan atau akurasi, dan yang keempat ada ketersediaan. Kemudian ada kelengkapan dan yang keenam ada keamanan. Baik, untuk studi kasus dari modul 3 ini, yaitu suatu perusahaan mempunyai keinginan untuk menghubungkan website yang telah dibuat dengan database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dapat menampilkan menu home, about us, dan kontak yang dapat diakses oleh karyawan perusahaan melalui platform login dengan tampilan web yang menarik. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar website yang sudah dihubungkan dengan database dengan menggunakan PHP dapat menjadi website dinamis dengan melakukan login, logout, update profil, input data produk dan customer, hapus data produk dan customer sebelum website tersebut dipublikasikan. Diharuskan untuk membuat skrip dengan bahasa pemrograman PHP dan bahasa query dan dihias dengan menggunakan Tailwind, CSS, Cascading Style Sheet. Berikut merupakan script coding website perusahaan dan database dan akan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai coding-coding tersebut. Oke, untuk pertama kalinya kita harus membuka aplikasi XAMPP terlebih dahulu. Untuk selanjutnya yaitu kita tekan tombol Start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya tekan tombol Admin. Maka otomatis kita akan dibawa ke Chrome. Lalu di sini buat file penjualan mebel. Oke, di sini saya sudah buat filenya terlebih dahulu tadi. Pada penjualan mebel sendiri terdapat TB customer, TB karyawan, TB produk. Untuk TB customer terdiri dari nomor pesanan, nama customer, telepon, produk,
jumlah produk, harga, dan total. Lalu untuk QRI-nya yaitu nomor pesanan. Lalu ke TB karyawan, yaitu terdiri dari ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email, username, dan password. Username di sini dan password ini akan digunakan untuk login nantinya. Lalu untuk primary key-nya, yaitu pada TP karyawan adalah ID karyawan. Lalu selanjutnya TP produk. Untuk TP produk sendiri terdapat ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, dan stok produk. Lalu untuk primary key-nya yaitu ID produk. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan buat codingan di VS Code. Sini sudah saya buat terlebih dahulu semuanya. Oke, yang pertama kali dibuat yaitu indeks. Untuk menghubungkan database dengan codingannya. Berikut ini merupakan script coding dari indeks. Terdapat hostname, localhost, username, kemudian password, db name, penjualan mebel. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, yaitu penjelasan mengenai home. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pada tampilan home, di mana dalam tampilan home ini yang pertama kita gunakan yaitu step HTML atau memanggil HTML terlebih dahulu. Kemudian kita memasukkan sebuah title, di mana title yaitu penjualan mebel dan dilanjutkan dengan menggunakan script dari Tailwind sendiri, di mana dari Tailwind tersebut lalu terdapat navbar yang berisi logo, tulisan mebel, button atau tombol home, about us, dan juga login. Kemudian terdapat juga body atau isi dari home sendiri, yang pertama ada background dari foto yang telah diupload di Emacs BB. Kemudian ada welcome to Mabel, ada logo dan juga ada slogan, di mana slogan tersebut yaitu kualitas terbaik hanya di Mabel Store. Kemudian di sini juga di home sendiri ditampilkan juga tiga produk unggulan dari perusahaan kami. Yang pertama ada lemari, kemudian ada sofa, dan ada ranjang yang diangkut dengan sebuah kontainer. Ya, yang terus kemudian berikutnya yaitu terdapat juga owner yang berisi direktur dan juga manajer dari perusahaan tersebut. Dan terdapat footer. Berikut merupakan output dari program Home yang telah kami buat. Berikut ini merupakan outputnya. Oke, kemudian kita lanjut ke program dari About Us. Baik, di About Us ini tidak di About Us ini kurang lebih sama dengan yang telah dibuat di modul 2, sehingga di About Us ini tidak perlu melakukan coding ulang. Jadi kita tinggal mengcopy dari modul 2 dan dimasukkan ke dalam codingan ini, sehingga didapatkan codingan seperti berikut. Dan hasil dari About Us sendiri yaitu seperti berikut. Terdapat latar belakang berdiri, terus terdapat eh, produk-produk kami, yaitu ada lemari, ada sofa, dan juga ada ranjang, beserta harga dan juga rinciannya. Berikutnya, terdapat codingan kontak us.
atau kontak. Di mana untuk kontak sendiri yang awal sama seperti pada home yang telah dibuat tadi. Kemudian isi dari kontak sendiri terdiri dari email, Instagram, terdapat juga lokasi kantor, nomor nomor telepon, dan juga terdapat kontak us yaitu juga WA. Kemudian juga ada footernya dan didapatkan hasil eh, seperti berikut ini. Berikut merupakan hasil dari kontak yang telah kami buat. Oke, untuk selanjutnya yaitu login. Ada login ini yaitu untuk awal-awalnya sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu gunakan tab HTML untuk memanggil HTML-nya. Kemudian di sini titelnya yaitu login, penjualan mebel. Kemudian scriptnya tetap menggunakan Tailwinds. Kemudian ini untuk bodinya isi daripada login, ada judulnya mebel, kemudian ada logo di sini image, kemudian backgroundnya juga, lalu juga ada kontainer untuk loginnya, kemudian terdapat username untuk memasukkan input username-nya, juga ada password dan input passwordnya juga, lalu ada tombol loginnya menggunakan button. Ini merupakan PHP-nya untuk login, ya, awalnya session start, kemudian username, location, dashboard, lalu menggunakan metode post, user, dan password, di mana datanya nanti diambil dari database di tabel karyawan dengan username dan passwordnya. Oke, langsung saja untuk tampilan login. Untuk login kita tekan tombol di sini login. Oke. Iya. Untuk ketika kita berhasil masuk, berhasil masuk, maka langsung masuk. Kemudian jika salah username atau password Anda salah, silakan coba lagi. Akan muncul tulisan seperti itu. Kita coba dan lagi kita coba yang salah dulu. Nah, kalau kita salah akan muncul tulisan username atau password Anda salah, silakan coba lagi. Oke. Kita coba lagi. Kita masukkan yang password yang benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login. Maka akan menuju ke dashboard. Oke, untuk script codingan dashboardnya sendiri, ini kita lihat. Untuk awalnya PHP session start, kemudian menggunakan metode session di status login. Jadi kita harus login dulu untuk masuk ke dashboardnya. Oke, kemudian panggil HTML-nya, tab HTML, lalu titelnya dashboard, kemudian scriptnya menggunakan Tailwind, jangan lupa. Lalu ada logonya untuk navbar. Ini untuk navbarnya ada navbar di mana ada logo di atasnya, kemudian ada tulisan mebel, lalu ada tombol profil, lalu ada tombol data produk, dan ada tombol data customer. Kemudian juga ada akses untuk logoutnya juga. Lalu terdapat tulisan yang di tengah tadi itu, selamat datang PHP menggunakan nama karyawan yang login di halaman dashboard. Kemudian ada silakan menurut akun akses yang diinginkan dengan menu yang tersedia. Di berikut ini tampilannya. Oke, lalu kita akan lanjut ke profil. Kita lihat script codingan dahulu, profil. Di sini sama seperti dashboard, untuk session awalnya start, untuk memulai
Kemudian sesinya status login dalam kondisi login dahulu. Oke, kemudian ini untuk manggil HTML-nya, tab HTML-nya, kemudian title-nya, penjualan mebel, script-nya, jangan lupa menggunakan Tailwind. Lalu ada logonya untuk navbar, navbarnya ada logo, tulisan mebel, kemudian ada profil, data produk, data customer, dan ada tombol logout juga. Lalu kemudian untuk isi daripada profil sendiri yaitu ada tabel data karyawan. Tabel data karyawan yaitu di T-head ini untuk judul tabelnya terdapat nomor, kemudian ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email karyawan, username, password, dan aksi. Kemudian T-body-nya untuk isinya kita awali dengan PHP dahulu dengan menggunakan data di TB karyawan dengan primary key ID karyawan. Untuk awal-awal di TB bodinya, T-bodinya itu yang no ini menggunakan plus plus berarti ini akan otomatis menambah sendiri 1, 2, 3 hingga seterusnya. Kemudian ada ID karyawan, ini kita sesuaikan namanya dengan yang ada di database-nya. Nama karyawan, umur, telepon, email, username, password. Kita lihat dulu di database-nya. ID karyawan. Nah, seperti ini, ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email, username, password. Kita samakan untuk penamaannya, penulisannya juga. Oke. Kemudian ada tombol aksi di sini untuk update dan delete. Lalu kemudian saya tambahkan sendiri tambah karyawan untuk tombol tambah karyawan di sini. Oke, kita langsung lihat saja ke profil. Berikut ini merupakan untuk tampilan profilnya. Ada nomor sesuai ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email karyawan, username, password, dan aksi. Aksi ini untuk melakukan update profil dan delete. Kemudian kita coba ke tambah karyawan. Kita lihat script codingnya untuk tambah karyawan terlebih dahulu. Berikut ini merupakan script codingnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Untuk awal-awalnya start, terus sesinya status login dahulu, kemudian tab HTML, titelnya juga ada script menggunakan Tailwind. Kemudian untuk navbarnya juga ini sama seperti sebelumnya, tetap menggunakan ada logonya, kemudian ada tulisan mebel, profil, data produk, data customer, dan logout. Sama seperti sebelumnya tadi di profil. Kemudian di sini untuk tambah data karyawan kita gunakan form, lalu input. Untuk name-nya samakan dengan yang ada di tabel tadi. Nah, ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email, username, password. Samakan untuk penulisannya juga. Kemudian setelah diisi seperti itu, baru kita adakan tombol button atau tambahkan ini buat menambahkan data karyawan. Nah, oleh karena habis itu akan diproses datanya, PHP-nya untuk ke database, tampung terlebih dahulu, kemudian data akan divalidasi. Jika data berhasil ditambahkan, maka akan muncul tulisan tambah data customer berhasil, lalu kita akan menuju kembali ke profil. Oke, kita coba lebih dahulu tambah karyawan. Kita isi terserah. Untuk ID-nya juga namanya, umur terserah 16, kemudian nomor telepon terserah, email karyawan gunakan Rizal, username kita gunakan Rizal, kemudian untuk password saya gunakan 00 sebenarnya digunakan. Kemudian klik tambahkan.
Akan muncul tulisan tambah data customer berhasil. Dan akan kembali ke profil kembali. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai aksi ini yang tombol update. Kita lihat script codingnya untuk update-nya, update profil. Oke, untuk update profil awalnya sama seperti sebelum-sebelumnya juga. Tapi di sini yang diupdate kita gunakan dari TB karyawan, di mana ID karyawan sebagai primary key, kemudian ID sebagai kata kuncinya kita samakan nanti di tombol update-nya. Kemudian .type HTML, lalu title-nya juga penjualan mebel, script-nya menggunakan Tailwind, masih tetap. Kemudian ini tampilan navbarnya tuh, yaitu masih sama menggunakan logo, kemudian tulisan mebel, lalu ada tombol profil, data produk, data customer, dan logout. Oke, lalu selanjutnya itu untuk update profil kita menggunakan form dan tampilannya sama dengan yang tambah karyawan. Mana inputnya juga sama dari ID, nama, umur, telepon, email, username, dan password. Nah, oke, setelah itu akan ada tombol submit untuk setelah melakukan pengisian atau mengupdatean profil. Lalu untuk melakukan penampungan data di sini menggunakan PHP, lalu validasi data. Kemudian sama jika update berhasil akan muncul tulisan update profil berhasil. Kemudian location akan kembali ke profil. Jika gagal, maka akan muncul tulisan gagal. Kita coba untuk update. Kita update yang barusan kita tambah. Kita rubah namanya. ID-nya saya gunakan tetap. Jadi, kita rubah saja. Rizal 11, nama karyawan. Maaf, kita rubah aja. Rizal gitu. Nama Rizal 11. Nama karyawannya Rizal. Untuk umur saya gunakan 12. Telepon, email saya gunakan tetap. Jadi yang saya rubah bagian ID sama nama saja. Untuk password juga saya rubah 1233. Submit. Oke, maka akan muncul tulisan update profil berhasil. Kita klik OK, kemudian akan otomatis kembali ke profil lagi. Oke, kita akan menjelaskan mengenai tombol delete ini. Ini untuk menghapus data karyawan ya. Oke, di sini untuk script codingnya terlebih dahulu. Hapus karyawan. Nah, untuk ini merupakan script coding daripada hapus karyawan dengan menggunakan metode get. Dan ini kata kuncinya kita samakan ID. Tadi kan di update profil gunakan ID. Kita samakan di sini ID. Kemudian delete from dari TB karyawan, di mana ID karyawan sebagai primary key. Terus menggunakan metode get ID karyawan. Oke, kita langsung coba. Tekan tombol delete. Maka akan otomatis hilang. Oke, hasil. Lanjut ke data produk. Oke, untuk data produk sendiri, di sini ada 5 produk. Kemudian tampilannya terdiri dari nomor, ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, stok produk, dan aksi. Aksi digunakan untuk menghapus produk. Oke, kita langsung lihat terlebih dahulu untuk script codingnya, data produk. Untuk awal-awalnya sama, session start, kemudian session status login, kemudian type HTML, lalu title penjualan mebel, kemudian scriptnya menggunakan Tailwind, sama, kemudian ada navbarnya, tampilannya, lalu ini di navbar ada logo, kemudian tulisan mebel, lalu tombol profil, data produk, data customer, dan logout. Oke, untuk selanjutnya tabel data produk ini masih sama, ya.
untuk menggunakan tabel di head ini, lalu isinya kita ganti nomor ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, distribusi produk, stok produk, aksi. Oke, kemudian T-body-nya untuk isinya diambil dari database DB produk dengan primary key ID produk. Oke, kemudian di sini ada nomor ini plus gini berarti otomatis akan menambah sendiri 1 2 3 seterusnya gitu. Lalu di sini ada ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, stok produk. Kemudian di sini adalah untuk icon tombol aksi saya ambil di Tailwind komponen. Nah, untuk icon hapus, tulisan hapus itu. Oke, di sini lalu ada tambah produk buat menambahkan produk akan menuju ke tabel tambah produk nanti. Oke, kita langsung coba untuk tambah produk. Sebelum itu kita bahas skripnya dahulu ditambah produk. Untuk tambah produk ini masih sama untuk awal-awalannya. Ini session start, status login, kemudian step HTML, kemudian title, kemudian scriptnya menggunakan Tailwind. Ada navbarnya juga masih sama, ada logonya, label, profil, data produk, data customer, dan tombol logout. Oke. Lanjut, di bawahnya ini untuk tambah data produk kita tampilannya sama seperti pada tambah karyawan atau update karyawan, yaitu menggunakan form, kemudian action, method post, ya untuk inputnya type text, name ID, ID produk, untuk placeholdernya, flashnya input kontrol. Oke, juga ini tabnya teks sama semua. Lalu kecuali di deskripsi. Untuk di deskripsi gunakan teks area karena nanti di deskripsi akan sedikit agak panjang tulisannya, maka saya gunakan deskripsi dengan teks area. Oke. Kemudian di sini ada tombol tambahkannya setelah kita mengisi apa itu form di atas tadi. Oke, kemudian ini untuk PHP-nya data ditampung terlebih dahulu dari yang telah kita inputkan nanti, kemudian divalidasi, kemudian akan masuk ke TP produk di database-nya. Oke, kemudian ini kalau berhasil akan muncul tulisan tambah data produk berhasil dan akan kembali ke tabel data produk. Oke, langsung kita coba. Jadi produk kita akan kaca satu-satu, pesanan satu, nama produk kaca, kaca dinding. Harga produk yang digunakan 3 juta. Untuk deskripsi saya isi ukuran mengenai produknya 120 cm, panjang lebarnya maaf 60. Ketersediaan produk, untuk ketersediaan produk merupakan stok produknya itu saya isi di sini 3. Oke, tambahkan. Oke, akan muncul tulisan ini tambah data produk berhasil. Klik tombol OK. Dan akan kembali ke tabel data produk. Oke, kemudian di sini ada aksi, yaitu sama seperti di profil tadi untuk menghapus. Tapi di sini bukan untuk update. Untuk update-nya tidak ada, cuma hanya menghapus. Oke, kita langsung lihat dahulu untuk script coding-nya. Hapus produk sama seperti dengan yang ada di hapus karyawan tadi, tapi di sini bedanya menggunakan IDP untuk membedakan daripada di data karyawan tadi. Metodenya tetap menggunakan get, kemudian delete from TP produk, di mana ID produk sebagai primary key dengan menggunakan metode get IDP sebagai kata kuncinya tadi. Untuk itu kita coba hapus ini, tekan. Oke, maka akan terhapus. Oke, seperti ini hasil. Dilanjut ke data customer terakhir.
Ya, data customer di sini untuk script codingnya terlebih dahulu. Untuk awalnya session start, kemudian sessionnya status login terlebih dahulu, sama seperti sebelum-sebelumnya, kemudian step HTML-nya, lalu title-nya penjualan Maple, ada script-nya, menggunakan Tailwind masih sama, kemudian navbar-nya masih sama, ada logo Maple, kemudian profil, data produk, data customer, dan ada tombol logout. Oke, masih sama. Kemudian di sini tabelnya juga masih sama, cuma kita ganti tabel data customer dengan runtutan seperti berikut. Untuk pertama nomor, lalu nomor pesanan, nama produk, telepon produk, jumlah produk, harga, total, aksi. Untuk T-body-nya yaitu isinya, yaitu di mana sebagai primary key-nya itu nomor pesanan dari tabel customer. Jadi untuk primary key itu tidak boleh sama nantinya untuk nomor pesanannya. Nah, seperti ini nomor pesanan. Untuk pertama nomor itu, nomor urutnya akan otomatis pertama sendiri, kemudian nomor pesanan, nama customer, telepon, produk, jumlah produk, harga, total. Untuk tombol aksinya saya gunakan icon yang sama, menggunakan dari Tailwind komponen, ambil dari sana, tinggal copy paste saja seperti ini. Untuk aksi melakukan penghapusan pada tambah customer, tabel data customer. Oke, setelah itu ada tombol tambah customer. Oke, sebelum itu kita lihat dulu ke tampilannya. Seperti inilah untuk tampilan tabel data customer. Oke, kita lanjut ke tambah customer-nya. Untuk tambah customer sama seperti di tambah produk dan tambah karyawan. Untuk awalnya sama session start, kemudian sessionnya status login terlebih dahulu. Oke, lalu step HTML, lalu title-nya juga Maple, script-nya menggunakan Tailwind juga, kemudian ada navbar-nya yang dimana terdiri dari logo, kemudian lambang tulisan Maple, kemudian ada profil, data produk, data customer, dan ada tombol logout-nya juga di sini. Oke, dan di sini tambah data customer untuk menggunakan form, itu input dengan metode post itu. Ya, tab-nya teks semua, kemudian namanya kita sesuaikan, nomor pesanan, nama customer, telepon, produk, jumlah produk, harga, totalnya. Kemudian ada tombol tambahkan, intinya dengan kata kunci IDC. Kalau di tambah produk itu IDP, kalau di tambah karyawan ID, kalau di tambah customer IDC. Oke, seperti ini, sama menampung data terlebih dahulu, nanti sebelum akan dimasukkan ke database-nya, kemudian akan divalidasi. Akan muncul tambah data customer berhasil. Oke, kita coba. Seperti ini kita isi. Nomor pesanan 1, karena nomor 1 belum terisi, nomor pesanan 1 itu. Biar beda. Rizal, telepon, masukkan, produk, kaca tadi. Pesan kita isi. Jumlah produk 3, harga 3, berarti untuk totalnya itu 9 juta. Oke, kita klik tambahkan. Oke, tambah data customer berhasil. Tulisan itu dan akan kembali otomatis ke tabel data customer. Oke, untuk aksi yaitu sama untuk skill codingnya seperti pada hapus customer, hapus karyawan. Ya, seperti ini dengan perbedaan di IDC-nya saja dengan metode get. Dari mana diambil dari TP customer, di mana nomor pesanan sebagai primary key-nya. Oke, kita coba untuk hapus. Oke, berhasil. Lalu yang terakhir kita yaitu mengenai logout. Untuk logoutnya sendiri, untuk script codingnya seperti ini, start, story. Nah, seperti ini kita akan kembali ke home php-nya. Oke, kita coba untuk logoutnya. Oke, seperti ini
Kita akan kembali ke tampilan awal Homes. Oke, sekian yang dari saya, kemudian dilanjutkan oleh partner saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjut lagi ke dalam laporan yang telah kami buat. Dan didapatkan hasil dan pembahasan yaitu output script HTML coding. Berikut merupakan outputnya. Terdapat baik, dan didapatkan dari hal tersebut didapatkan sebuah kesimpulan, yaitu pertama, mampu membuat coding dengan PHP dengan menggunakan bahasa pemrograman menggunakan HTML dengan CSS serta macam-macam tag yang dibutuhkan dalam pemrograman tersebut sehingga praktikan bisa membuat website penjualan sesuai dengan keinginan masing-masing. Yang kedua ada dengan adanya kemampuan mengetahui dan memahami tag yang terdapat dalam Tailwind CSS, maka praktikan bisa mendesain HTML sesuai dengan keinginan website yang akan dipublikasikan dikarenakan Tailwind CSS merupakan kerangka kerja yang membantu dalam mendesain sebuah pemrograman website sehingga harus bisa memahami tag yang terdapat di dalamnya. Dan yang ketiga yaitu dengan mampu membuat pemrograman dengan PHP melalui HTML dengan script CSS untuk website, maka praktikan bisa menyelesaikan studi kasus dengan sempurna dan membuat website tersebut sebagai langkah untuk menjual barang yang dijual sehingga bisa menghasilkan uang sendiri sesuai dengan website yang dipasarkan di suatu bidang tertentu. Dan didapatkan juga saran yang pertama sebaiknya perhatikan diberikan website lebih banyak mengenai fitur-fitur pada PHP dan juga database. Sebaiknya perhatikan diberikan referensi untuk codingan PHP dari beberapa sumber dan juga sebaiknya diperkenalkan database mengenai selain MySQL. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 54. Saya Ahmad Gufron, dan saya Muhammad Saudara Kiki. pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.